Puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di tempat ibadah kita masing-masing. Dan biarlah, terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, semua yang terbaik dari sorga. Hari ini kita menikmati semuanya. Puji Tuhan, saya bacakan di dalam Ayub 1 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu menggoyahkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah Ayub dan menyembah. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ini adalah pernyataan Ayub ketika Ayub mengalami sesuatu yang menurut ukuran manusia berat untuk dijalani. Tentunya Tuhan yang mengizinkannya atas Ayub. Ketika Ayub mengalami persoalan yang berat, Alkitab katakan dia datang sujud menyembah Tuhan serta berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, lewat ayat ini saya akan menunjukkan kepada kita semua betapa hebat dan berkuasanya Tuhan yang kita sembah. Ayat ini mengatakan dengan jelas, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki, segala sesuatu yang dia punya adalah milik Tuhan, adalah pemberian Tuhan. Sehingga ketika hilang dalam sekejap, Ayub berkata dengan sangat luar biasa. Dia berkata bahwa Tuhan juga yang mengambilnya. Puji Tuhan. Hari ini kita disadarkan oleh firman Tuhan, di mana kita ingat kembali bahwa yang kita punya sekarang, yang kita miliki sekarang adalah pemberian Tuhan, adalah milik Tuhan. Dan yang kedua, kita diteguhkan kembali bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang berkuasa memberikan, dan Tuhan yang berkuasa mengambilnya kembali. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel, kita akan temukan di situ bagaimana 1 Samuel mencatat Tuhan bisa mengangkat orang dari lumpur, Tuhan bisa mematikan, Tuhan bisa menghidupkan, dan Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang di luar akal manusia dia dapat kerjakan. Kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat yang ke-37, dicatat dengan jelas bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Artinya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ayat ini dikatakan Tuhan berkuasa memberikan dan Tuhan berkuasa juga mengambilnya kembali. Oleh karena itu kita umat yang percaya tidak usah takut, tidak perlu takut, karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Apapun yang kita alami sekarang, mari lakukan sama seperti yang dilakukan oleh Ayub. Dia datang menyembah Tuhan, dia datang sujud dan berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya dia sadar bahwa Tuhan yang melakukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Maka kita lihat, kita tahu bersama, akhir dari kehidupan Ayub, akhir dari perjalanan Ayub, Tuhan memberkati Ayub berlipat kali ganda. Tuhan memulihkan keadaan Ayub dengan sangat luar biasa, karena Ayub tahu persis bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala perkara. Umat Tuhan yang diberkati, mari kita yakini, kita percayai bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup memberikan dan Tuhan sanggup mengambilnya kembali. Tuhan berkuasa memberikan, Tuhan berkuasa juga mengambilnya kembali. Dalam kitab Wahyu dicatat dengan jelas, kalau Tuhan tutup jalan, tidak ada yang bisa buka jalan. Kalau Tuhan buka jalan, siapa yang bisa menutupnya? Haleluya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tetap percaya dalam kondisi apapun yang kita alami sekarang, tetap percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita ajaib. Tidak ada Tuhan selain Tuhan kita.
Tidak ada Tuhan yang luar biasa di muka bumi ini selain Tuhan kita, namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan dan terimalah berkat Tuhan. Amin.